teman-teman, inilah dia Felix Seda. Selamat malam. Bagus. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda. Dan saya senang banget. Di episode kemarin saya tampil lucu. Terus dipuji Mbak Kiki. Felix adalah komika yang siap industri. Saya ulang ya. Felix adalah komika yang siap industri. Terus 9 komik ini ngapain tetap di sini teman-teman? Ayo Pak Ajis, usir mereka, bakar mereka, pulangkan Jerry ke Kupang. Bakar dia tuh. Oh gitu, ada adegannya. Tapi aku mau nanya Mbak Kiki, ini industri apa? Kalau industri tekstil, Sardol jangan diusir. Jadi ayo semuanya, rekrut dia, rekrut dia, rekrut dia. Ah, tukang bahan. Tukang bahan. Dan kalau industri tekstil, aku yang nggak bisa. Jadi ayo semuanya, usir aku, bakar aku, usir aku. Bencong. Dan gara-gara dipuji Mbak Kiki, aku jadi langsung kepikiran. Kehidupanku jadi artis besar, teman-teman. Keren. Hari Senin aku jadi co-host di Brownies. Syuting sama Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Wendy Cagur, Ivan Gunawan ku gantiin, teman-teman. Hari Rabu aku syuting di Lapor, Pak. Tektokan sama Haji Andre. Pak Haji, bajunya agak berantakan. Kayak birokrasi di negeri ini. Gitu kan cara mainmu? Bisa gua. Bisa. Hari Jumat diajak touring sama The Prediksi. Pak Desta naik Harley, Pak Vincent naik Harley, aku naik Mio. Yang penting touring, yang penting touring. Hari Sabtu aku healing ke Bali. Party di Atlas sama Hotman Paris. Kita ngecil sambil gini-gini. Terus hari Minggunya aku digrebek BNN. Siap aku, siap industri. Yang itu nggak semua artis digrebek ya ternyata ya. Dan aku juga siap digimikin pacaran settingan. Aku siap digimikin sama Ayu Ting Ting. Jadi tenang Kak Igun, masa depan Bilkis ada di tanganku. Tapi itu cuma bayanganku teman-teman. Kenyataannya, Senin aku di warteg sama Sardol. Kita makan nasi, telur, orek tempe. Nggak ada brownies-browniesnya. Hari Rabu masih di warteg. Tektokan juga sama Sardol. Dol, rambutmu agak berantakan. Mandi. Beneran berantakan dia bang hari itu. Dan kali ini kita disuruh roasting super mega bintang, Ivan Gunawan. Peserta yang lain semuanya dari minggu kemarin udah deg-degan. Dalam hatiku, lemah. Gak siap industri. Kita kalau jadi artis tiap hari ketemu dia. Jadi santai aja. Iya kan Gun? Santai aja. Akrab. Keren. Dan Ivan Gunawan ini artis yang multi talent teman-teman. Dia ini nggak cuma host, desainer, dia juga seorang penyanyi. Bisa kalian cek di Spotify. Ivan Gunawan. Pendengar per bulannya 188 orang. Dikit banget teman-teman. Buat beli sepatu footstep nggak cukup. Coba ya. Wih, nggak terima langsung. Enggak, aku nggak pernah ngecek soalnya. Ya udah nanti ku bayarin buat nembak pendengar. Serius? Sebulan itu 30 hari. 188
Ada yang tampil ini mas. Oh iya, sorry. Kepikiran. Jangan anxiety sekarang, nanti dulu ya. Tunggu awak selesai, oke? 188 dibagi 30, hasilnya kurang lebih 6. Jadi perharinya ada 6 orang tolol yang dengerin lagunya beliau. Dan aku yakin mereka itu semua karyawannya Igun. Mereka kalau nggak dengerin lagunya diancam operasi dagu, teman-teman. Dan judul lagunya itu aneh-aneh. Ada yang judulnya Mau Kawin. Itu dirilis 2019. Sampai 2025 dia nggak kawin-kawin. Makanya bang, kalau mau buat lagu judulnya yang spesifik. Misal, mau kawin sama Aryo Bayu. Nggak bisa ya. Tapi mau kan? Mau kan? Mau. Ngebet banget. Kok ngebet banget sih? Kok ngebet beneran? Ada nomornya. 100.000 transfer, kukirim. Terus ada juga judul lagunya yang lain. Itu Geprek Bensu. Sumpah teman-teman, judulnya Geprek Bensu. Maksudku support usaha temen gak apa-apa, tapi cukup story aja. Gak usah bikin lagu. Dan aku penasaran di momen apa orang dengerin lagu ini. Iya dong. Aku yakin yang dengerin cuma pelanggan Geprek Bensu. Gak mungkin nih ada orang lagi makan KFC dengerin lagu Geprek Bensu. Terus misal ada orang lagi stres gitu ya, habis diputusin, dipecat dari kantor, ibunya tiba-tiba minta KLX, stres gitu ya. Stres gitu. Sepertinya aku harus mendengarkan lagu Geprek Bensu gitu. Nggak mungkin teman-teman. Yang ada dia malah pengen geprek Ivan Gunawan. Dan baru-baru ini Ivan Gunawan lagi rame gara-gara ngevideo Ayu Ting Ting. Lagi makan sambil nonton drakor. Kang Deddy, ini Ayu nih. Dia nonton drama Korea terus, masukin dia aja ke barak. Video ini menurutku aneh banget. Harusnya yang dimasukin ke barak bukan Ayu, tapi Igun. Kang Deddy, ini Igun nih Kang Deddy. Dia nggak nonton drama Korea tapi suka operasi di Korea. Masukin ke barak Kang Deddy. Dia jago jahit kok. Untuk urusan seragam aman. Cuma jadinya gaun semua Kang Deddy. Sekian dari saya, terima kasih. Aduh. Gua overthinking ini koyok siapa sih dari tadi di sini? Bagaimana Kak Igun? Aku suka pembawaan dia, asik orangnya. Ya? Asik. Thank you. Gak usah terlalu jumawa mas kalau dipuji sama Kak Dia Igun. tuh Selalu aja punya dulu. cara pembawaan yang santai tapi kayak mudah akrab sama orang ya. Personanya Jadi pas kamu tadi tampil tuh kesannya kayak kita udah pernah kenal gitu ya. Betul. Tapi belum kan? Belum. Tapi kamu bisa ngebawain itu santai gitu. Jadi kamu memang ternyata siap masuk industri ya. Keren. Udah dua tuh. Pantat gue dicolek-colek. Kenapa lu colek-colek pantat gue lu? Walaupun sebenarnya bahan stand up-nya nggak ada ya. Iya, stand up-nya ada Sebenarnya ya. sih bahan, ibarat kata kayak orang ngomong pakai bahasa Inggris kayaknya was-was tapi sebenarnya nggak ada intinya Iya, gitu. tapi orang seneng Tapi dengerinnya. orang seneng gitu. Personanya ya kayak gini. Iya. Personanya ya. Gitu. Tuh lihat, udah dapat poin plus kayak Emang pernah beneran yang dengerin lagu aku cuma 188 orang? Iya, Pantesan Kak aku Igun. nggak pernah dapat royalti. Emang nggak usah nungguin itu. Nungguin royalti dari Makanya aku Spotify. kayaknya kalau judul aku mau kawin kan nggak relate. Mungkin aku mau rekaman lagi. Apa judulnya? Apa Bang? aja? Kali ya. Bisa. Itu mungkin banyak. Itu mungkin banyak penonton pendengarnya banyak. Buat memperlancar orang-orang yang susah BAB ya, say. Iya. Bang Ajis silakan Bang Ajis. Atau emang lagunya sebenarnya bagus. Atau Tapi Bisa ditayangin. nggak ngebahas lagu gue nggak? Tapi gue salut loh. iya.
Gue tuh salut sama diri gue loh. Keren. Punya single. Masa selalu sama diri sendiri. Benar. Punya single. Single ada. Punya single lagu. Karya kan sebuah Karya. Tapi nggak pernah ada orang manggil gue suruh nyanyi, nggak ada. Oh iya. Berarti kan sebenarnya nggak laku kan? Nggak laku mungkin. Dia nggak mau nasibnya berakhir seperti geprek bensu, Iya. makanya nggak mau. Tadi aku lihat di Spotify sih nggak 188. Berapa? 22.000. Nah. Tapi 5 tahun. Jadi Ah, ya sama dong berarti. Iya. Sama dong Oh, berarti. berarti dibagi sama dibagi dia. sama dibagi dia. sama Iya, dia. Itu per di hari atas gitu. ada per bulannya. Per bulannya ada. Ada laporannya. Ada laporannya. Oh, punya laporannya? Hah? Kebetulan saya kerja di Igun sebenarnya. Salah satu karyawan. Aku simpenannya salah satu. Ah, simpenan. Ya itu kan. Mau nyimpen yang begini. Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Ada lagi Kak Igun? Cukup. Cukup kayak Oke. gitu. Tepuk tangan dong. Kiki, mau ada yang tambahkan mungkin dari dirimu? Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas perbedaan yang cukup apa ya, menurut aku agak kontras tadi Kang Aep sama Felix gitu. Seda. Padahal menurut aku di ending banyak punchline-nya Kang Aep yang bobot lucu-lucu gitu. Betul. Tapi kayaknya ini di awalnya Kang Aep salah pilih materi. Oke. Jadi dia langsung ngasih materi yang berat kan, kayak misalnya kayak tadi tentang apa tadi ya? Politik Politik. Mungkin orang jadi belum berterima, kenapa lu bahas politik? Orang masih mencerna Betul, gitu. Jadi iya. pas punchline tipis nggak kena ke belakang orang jadi nggak believable. Betul. Orang juga nggak percaya. Nah, beda sama Felix dari awal dia langsung bisa apa yang ngebawa orang percaya nih sama gue bakal bawain materi ini gitu. Delivery-nya bagus, aku suka. Iya, dan apa namanya yang dia bahas soal minggu lalu soal siap industri. Nah, itu tuh kemarin aja orang masih geli banget dengan itu, terus dibahas sekarang jadi makin tebel Betul, gitu. betul. What Jadi, if-nya juga tajam banget ya tadi penggunaan what sama yang if-nya. kedua adalah roastingnya. Keren. Gak usah selalu Sombong, Kak Igun, sombong. Gak usah, langsung ini kayak gitu kalau dipuji-puji dikit langsung kayak kembang kempis gitu. Ya, Santai aja dulu. Enggak aku ulangi, enggak aku ulangi. Santai aja dulu. Santai. Silakan lanjut Kiki. Iya, cuma aku tadi salut juga pas di materi roasting itu Felix menggabungkan nggak cuma sekedar setup punchline, tapi kamu pakai analogi, kamu andai-andaikan lagi yang tadi soal apa namanya mau kawin lagu, kamu panjang-panjang itu bagus Betul, banget ya. jadi. Iya. Tapi cuma yang terakhir kamu kayaknya tadi pas ngerekam nggak pakai kamera ya? Emang Nge-scan QRIS kamu tadi. Oh, kan QR. Bukan, Emang bukan. mukanya QR. Direkam dong. Bukan ATM. Terima kasih Felix, sukses selalu. Aduh, jadi penasaran sama komika yang selanjutnya nih. Inilah dia, kita panggilkan komika selanjutnya, Sardol. Si Ilham jalan sama si Putri. Cakep. Selamat malam orang-orang kulit putih. Orang kulit putih. Kenalin aku korban kebakaran ya teman-teman. Ya ampun. Nggak, nama aku Sardol teman-teman. Jujur, dari kecil aku tuh sering dibully. Iya, sering dikatain yang enggak-enggak. Banyak kali yang kata-katain aku, cincau hitam, aspal panas, arang batok. Banyak. Bahkan pernah ada temanku ceng-cengin gini. Dol, sebenarnya waktu kecil kau itu putih. Tapi kau cuman kelamaan aja, dijemur di sebelah rengginang. Jujur dengerinnya aku sakit hati teman-teman. Karena faktanya aku dijemur di sebelah ikan asin. Bukan rengginang. Sakit hati aku gitu. Dan dari kecil karena dibully, aku terus cari cara supaya untuk putih teman-teman. Dan cara pertama yang kulakukan adalah berdiam diri di rumah. Supaya nggak kena matahari aja. Tapi setelah 3 minggu aku berdiam diri di rumah, alhamdulillah. Jadi hitam metalik. Dan cara kedua, aku melakukan saran dari abang-abanganku. Abang-abanganku pernah bilang gini, Dol, kalau kau mau putih, kau berendam di cairan pemutih pakaian. Set. Kulakukan teman-teman. Tapi setelah berendam bukannya putih, tapi malah jadi abu-abu monyet. Cairan pemutih jadi hitam. Dan selain itu aku iri ngelihat teman-temanku yang semua ada di sini. Karena mereka benar-benar merasakan dan benar-benar memanfaatkan uang hadiah dari kompetisi Coming Egg kemarin. Aep DP rumah. Aji beli motor. Felix beli HP. Dapat dirasakan dan dapat dilihat teman-teman.
Aku. 20 juta uang ku habis di klinik kecantikan. Nggak dapat hasil apa-apa, tetap gosong. Kawan-kawanku nanya, Dol, uang kau kemana? Perawatan. Udah apanya? Udah perawatannya. Udah ini. Kok tetap before? Bukan before after. Dan karena gak ada hasil, aku balik lagi ke klinik kecantikan itu. Begitu aku sampai, dokternya bilang, mohon maaf bang, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kulit biawak ini susah untuk putih. Kalau mau putih, reinkarnasi aja dulu bang. Saya sebagai dokter kecantikan, resign dari pekerjaan ini. Makanya sekarang aku mau buat tantangan teman-teman. Kamera tolong fokus ke aku. Buat kalian semua yang punya produk skincare yang kata kalian sebulan bisa memutihkan dan mencerahkan, sini kasih ke aku. Ku coba, kalau putih aku sembah skincare kalian. Gak apa-apa aku dikeluarkan dari keluarga gara-gara menyembah skincare. Yang penting aku putih. Dan sekarang kita kedatangan desain yang terkenal teman-teman, boleh tepuk tangannya? Boleh. Ya. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Yes. Wanita satu ini, maaf bang. Pria satu ini. Wanita satu ini. Malah mau. Senang dipanggil wanita dia. Ya, wanita satu ini teman-teman punya kebiasaan buruk, yaitu suka kentut di sembarangan tempat. Udah gak bisa ngerem lagi ya pantat itu. Dan makanya buat Pak Ajis, Mbak Kiki, dan Bang Diki, kalau selama syuting dia nyium-nyium bangkai tikus, udah tau lah kalian, siapa orang yang harus diusir dari tempat ini. Dan Bang Igun ini teman-teman banyak fansnya mama-mama. Termasuk mamaku bang. Tadi sebelum syuting mamaku nelpon. Halo Dol, hari ini kamu jumpa Ivan Gunawan? Iya mak. Mak fans sekali sama dia. Mamaku kirim salam bang. Sekalian minta 5 juta dia. Banyak deh. Sama kebayak 1. Itu bukan kirim salam itu. Dan sumpah teman-teman, Bang Ivan Gunawan ini adalah role modelku. Role modelku. Soal karir bang, jangan senang dulu soal karir. Bukan soal penampilan. Kayak gini aja penampilan gue, gak ada yang gak mau kawan sama aku. Lagian aku belum siap bang dikatain orang bencong India. 2 kata lucu itu. Paling jarang ya. Iya. Di Medan nggak banyak itu bencong India. Gak banyak dia, sedikit aja. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, kalau Bang Ivan Gunawan ini adalah salah satu artis yang sukses teman-teman. Dia punya banyak usaha. Dia punya butik. Produk kecantikan, rumah makan, banyak. Tapi cuma satu dia yang nggak punya teman-teman. Pacar. Kalian sadar nggak sih kalau semua produknya laku, kecuali dirinya sendiri? Sebenarnya selera kau yang kayak mana sih bang? Ya kayak lo gini lah. Udah kelihatan tuh. Yang kayak aku. Mampus kalau aja bencong India. Dan satu lagi teman-teman. Bang Ivan Gunawan ini adalah salah satu artis yang banyak program di TV. Salah satunya Brownies. Dan Brownies pernah kena teguran tertulis dari KPI Pusat. Gara-gara mempertontonkan laki-laki yang beradegan perempuan. Bahasa halusnya bencong ya. Dan setelah itu Bang Igun komen di akun sabar dong, lagi stand up. Dan setelah itu Bang Igun komen teman-teman di akun Instagram KPI Pusat. Dia komen kayak gini. Kenapa lu nggak tegur Haji Rhoma Irama? Pakai hak terus pakai selendang. Bang, asal abang tahu, Bang Rhoma Irama ngelihat komen abang itu. Tapi dia nggak mau balas bang, karena dia tahu nggak bakal menang kalau lawan perempuan. Selamat malam aku Sardol. Sebuah stand up dari Thailand Rano Karno ini membuat kita sedikit baru ketawa-tawa, turun lagi, merenungi muhasabah lagi dari awal sampai akhir. Langsung saja dah, bagaimana komentarnya? Aku baru pertama kali ngelihat stand up atau mungkin udah lama banget nggak ada komedian yang muka-muka India gini ya. Jadi aku rasa kamu bisa fresh masuk ke industri karena kayak mungkin kalau kayak kulit-kulit gelap gini kan kayak
ada yang gayanya ngomong kayak Madura-Madura Iya, gitu kan. iya, iya. Tapi sekarang kan yang India gini kan jarang ya. Apalagi India model kamu, India nggak sunat kan biasanya kan. Sunat aku bang. Gitu. Sebuah informasi dari Igun, jadi India itu dibagi jadi 2. Ada India sunat dan ada India nggak sunat. Ah, ini jenis India nggak sunat. Aku sunat bang. Sunat Sunat ya? aku. Oh. Kata dia mana coba. Iya. Mana kita nggak percaya, Tapi gaya buka. Gaya kamu di atas panggung menurut aku cukup asik sih. Pembawaan kamu cukup asik dan hari ini kalau dilihat dari fashion ya, kamu tuh pinter gitu. Kulit kamu kan warna kulit kamu, rambut kamu, baju kamu, celana kamu kan sama. Iya, Bang. Iya kan? Tapi jadi karena kebantu sama jaket putihnya jadi kamu kelihatan lebih bright. Ini dari Jiniso, Iya, coba Bang. kamu buka kemejanya. Coba kamu buka kemejanya, boleh dibuka. Oke, kamu coba Div, coba lo kasih jas lo ke dia. Jas aku. Justru aura kamu nggak keluar. Jadi kamu tuh bagus pakai baju warna putih yang keluar auranya gitu. Karena kalau dari semuanya yang putih kan cuma giginya doang. Yang kelihatan. Iya, betul. Dia katanya kalau main tak umpet cuma ayo jaga gitu. Nah, ketahuan gitu, kalau ngumpetnya cuma merem doang. Kiki, silakan. Komentarnya. Bang Sardul, aduh. Bang Kamu Sardul. nasionalis sekali ya. Sama kayak Indonesia sekarang kan. Oh iya. Sama-sama gelap. Aman, kalau yang ngomong Kiki mah aman. Bang, saya udah kerja sama Kaisang, Bang. Oh iya. Udah kelar kan? Udah kelar ya? Iya, kerja udah nggak ada ya. Tapi ya maksud aku, tadi sempat di heckling, Betul. sempat keganggu. keganggu. Takut lupa ya? Iya, takut lupa kak. Tapi kan nggak lupa kan akhirnya. Enggak. Nah itu biasakan siapin kayak bom slide kalau misalnya terjadi heckling. Jadi jangan bilang aku lagi stand up Stand up bang, nih, Bang. karena nggak semua orang ngerti bahwa stand up itu nggak boleh di heckling. Tapi kita harus siap selalu kondisinya kayak gimana gitu. Terus tadi aku sempat pikir gini pas tadi pakai baju putih. Sardul nggak pakai celana apa gimana ya kata tadi. Semuanya hitam. Masa stand up nggak pakai celana? Bilang sama orang-orang yang bully kamu kalau kamu itu bukan aspal kebakar. Bukan, tai lalat kamu Rano Karno. bukan, kamu itu cuma kelamaan tidur di atas ubin bengkel. Gitu. Jadi Udah, penting juga ya, handling heckler tuh penting bagi stand up comedian. Nah itu jagonya Bang Ajis tuh kalau Bang Ajis jago, jadi Dewa Riffing dia terkenal. Silakan Bang Ajis, Dewa Riffing kita. Sardol. Ya Pak Jis. Sumere hani ama ya. Bare pat ke kiane he jane kia gehe. bagus banget. Cuma. Susu. Kamu bisa bahasa India? Nggak bisa. Aku udah lama di Indonesia bang, nggak bisa lagi bahasa India. Bapak Ibu bisa bahasa? Bisa. Oh, bisa. Lah, Di itu rumah kok kamu ngobrol? nggak bisa? Bisa. Hah? Kamu nggak bisa? Nggak bisa. Bapak Ibu bisa? Bisa. Lah, kok kamu? Dari kecil udah memang berkawan sama orang-orang Indonesia, jadi Lah, Bapak Ibu berkawan sama? sama orang India juga. Loh, kok kamu tuh? Karena gimana ya? Berkawannya sama keluarga-keluarga aja gitu. Kau nggak? Hah? Kau nggak? Aku nggak. Aku Loh, kok nggak? Ya enggak kan pilihan dia, terserah dia dong. Jangan maksa-maksa bro. Nggak apa-apa, mau bikin panik aja. Iya. Ya ini bener beda. Saya tadi penasaran. Emang Cumir kere karet semerkat. Beda banget kan ya he jadi he. katanya anting kamu mengkilap banget. Artinya nyala ya. Lagi. Artinya nyala Cuma ya. kira mau cek kira teh. Artinya kayak Gun. Itu artinya apa? Abis ini kata Kak Igun, abis ini kita keluar makan ceker pedas. Hahaha. Oh begitu artinya. Tepuk tangan Bang Ajis. Boleh minta saya copot lagi? Aduh. Ini kelihatan bedanya ya. Iya. Pentingnya milih warna untuk baju. Sardul berarti orang tua lu di rumah masih ngomong bahasa India masih? Iya, masih bang. Oh iya. Sardol, tapi kalau kamu emang pengen putih, itu mahal ke klinik-klinik itu tuh 20 juta. Kenapa kamu harus putih? Nggak usah putih, kenapa emang? Iya. Kalau aku lihat kayak model-model banyak yang kulitnya Iya, gitu. memang nggak usah diputih-putihin, Dol. Jadi diapain bang? Udah gini aja, terima. Oke siap bang. Terima dari kekurangan lo. Jadiin badan nge-gym, tapi nanti jadi muse. Nggak Kak Igun jalan di catwalk. Amin. Kalau badan-badan kayak gini ada nggak sesuai dengan busananya Kak Igun yang Kak Igun punya? Ada aja kan kalau baju mah kan semua kan dari size S sampai double XL ada. Tinggal pakai kaos sama sarung ini mah. Minta aku satu bang. Jadi pengungsi Rohingya. Terima kasih Mas Sardol.